Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Sadewi Putri dari UPBJJ Jember dengan NIM 8589453. Hari ini saya akan berbagi tips kepada teman-teman semua tentang menangani anak berkebutuhan khusus dengan anak dengan gangguan kecemasan. Sebelum kita membahas tentang anak dengan gangguan kecemasan, kita terlebih dahulu memahami apa sih kecemasan itu. Kecemasan ialah suatu emosi yang adaptif yang menyebabkan anak untuk menghadapi orang, objek, dan kejadian-kejadian yang membahayakan keselamatan atau kesejahteraan dirinya, baik secara fisik maupun psikis. Pengertian gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan diartikan sebagai pengalaman kecemasan yang berlebihan dan melemahkan kita. Anak yang mengalami gangguan kecemasan memiliki perasaan yang takut pada taraf yang sudah mengganggu fungsi hariannya. Misalnya, membuat dia menjadi sulit tidur, tidak mau pergi ke sekolah, dan berinteraksi dengan orang lain. Pada saat ini, kita hanya membahas beberapa gangguan kecemasan yang umum terjadi di taman kanak-kanak, yaitu gangguan kecemasan akan perpisahan. Penyebab gangguan kecemasan. Terdapat sejumlah hal yang dapat menyebabkan anak mengalami kecemasan. Yang pertama ialah insecure. Penyebab utama dari kecemasan ini ialah kurangnya perasaan aman di dalam diri anak. Perasaan yang tidak aman tersebut bersumber dari berbagai hal. Orang tua maupun guru yang tidak konsisten dalam merespon kebutuhan anak dapat menyebabkan perasaan bingung dan kecemasan pada anak. Selain ketidakkonsistenan, sikap perfeksionis, penuh kritik, dan sangat yakin yang ditampilkan oleh orang tua, orang dewasa, atau kelompok teman lainnya juga berisiko membuat anak menjadi cemas. Harapan orang tua bahwa anak harus melakukan sesuatu dengan sempurna dapat mengarahkan pada reaksi cemas pada anak, terutama anak yang memang memiliki ketegangan dan rasa khawatir apabila melakukan suatu hal, apabila mereka tidak dapat melakukan berbagai hal dengan baik. Anak akan merasa cemas karena mereka tidak dapat memenuhi standar yang tinggi yang ditetapkan oleh orang tua. Yang intens dari orang tua maupun orang lain merupakan hal yang dapat mengarahkan anak pada kecemasan. Anak juga dapat merasa terbebani seakan-akan mereka diharapkan untuk membantu orang tua menyelesaikan masalah mereka. Yang kedua ialah perasaan bersalah. Anak merasa sangat cemas ketika mereka percaya bahwa mereka telah bertingkah laku secara buruk. Dari usia 2 hingga 6 tahun, imajinasi anak berkembang kuat, tetapi kemampuan mereka untuk membedakan realitas dan fantasi masih lemah. Beberapa anak secara intens dapat mengalami rasa cemas karena mereka berfantasi mencelakai orang lain atau menyiksa binatang. Yang ketiga
dari orang tua. Orang tua yang pencemas seringkali juga mempunyai anak yang cemas. Anak belajar dari mengamati bagaimana orang tuanya mengatasi berbagai situasi dengan tegang. Misalnya orang tua merencanakan liburan, menyiapkan suatu acara, mendiskusikan tentang masa depan dan lain-lain. Nah, orang tua kurang dapat memandang situasi rileks dan optimis. Keempat adalah frustasi yang berlebihan. Frustasi dapat berakar dari banyak sumber. Ketidakmampuan mencapai berbagai tujuan atau melakukan sesuatu dengan baik dapat mendatangkan frustasi, selanjutnya menghasilkan kecemasan. Frustasi yang berlebihan dapat menyebabkan kemarahan. Akan tetapi, anak seringkali tidak dapat mengekspresikan marahnya karena ketergantungan mereka pada orang dewasa, dan hal ini membuat kecemasan mereka semakin meningkat. Selanjutnya, karakteristik anak dengan gangguan kecemasan. Seperti apa sih tanda-tanda anak yang mengalami kecemasan? Gejalanya seperti apa? Ada 3. Yang pertama ialah sistem fisik. Saat seseorang mempersepsi atau mengantisipasi adanya bahaya, otak akan mengirimkan pesan ke sistem saraf simpatetik yang selanjutnya menghasilkan respon fight atau flight. Respon flight ialah menghadapi sumber bahaya, atau flight ialah menghindari sumber bahaya. Yang kedua ialah sistem kognitif. Karena tujuan utama dari flight dan fight ialah memberi tanda bahaya yang mungkin, aktivitasnya menghasilkan pencarian segera terhadap ancaman yang potensial. Anak yang mengalami gangguan kecemasan sulit untuk fokus pada tugas sehari-harinya karena perhatian mereka tercurah untuk mencari hal-hal yang mengancam atau berbahaya. Aktivasi sistem kognitif sering mengarahkan seseorang pada perasaan subjektif tentang ketakutan, kegugupan, kesulitan konsentrasi, dan keadaan yang baru. Ketiga, sistem tingkah laku. Sistem ini terkait dengan sejumlah tingkah laku yang ditampilkan seseorang saat berhadapan dengan situasi yang mendatangkan kecemasan. Misalnya perilaku menghindar, menangis, dan menjadi gagap. Jika ditinjau sebagai pribadi, anak yang mengalami kecemasan ini sering kali kurang populer, kurang kreatif, dan kurang fleksibel dibandingkan anak yang memiliki kecemasan rendah. Anak dengan kecemasan tinggi lebih mudah bersugesti, ragu-ragu, hati-hati, dan kaku. Mereka cenderung memiliki perasaan tegang, khawatir, kesepian, dan merasa kecil hati. Penanganan untuk anak dengan gangguan kecemasan. Yang pertama ialah menerima anak dengan menenangkan hatinya. Anak yang tampak cemas membutuhkan rasa tenteram dari seorang guru yang juga tenang dan hangat. Sebagai guru, kita harus tetap tenang apabila anak berteriak, menangis, berjalan mondar-mandir, atau panik. Kita harus menunjukkan penerimaan terhadap rasa cemas yang dialami anak dengan tidak mengkritik atau menyalahkan anak. Jangan memaksa anak untuk melakukan sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Misalnya, memaksa anak yang takut ketinggian untuk menaiki jaring laba-laba. Memperdebatkan hal-hal yang membuat anak cemas sebaiknya kita hindari. Yang kedua,
berbagai macam strategi untuk mengatasi kecemasan. Ajak anak untuk melakukan berbagai macam kegiatan seperti melihat buku, mendengarkan lagu, dan menggambar. Melakukan kegiatan yang menyenangkan dapat melawan rasa ketegangan yang ada. Melakukan permainan yang tidak bersifat kompetitif juga cukup memuaskan bagi anak. Ketiga, mendorong anak untuk mengekspresikan perasaannya. Anak seringkali menjadi takut akan fantasi-fantasinya sendiri mengenai kematian, hantu, dan kejadian yang asing. Hal yang relatif terjadi adalah anak merasa bersalah, takut, dan cemas terhadap pikiran-pikirannya tersebut. Kita dapat meminta anak untuk berbagi cerita tentang hal-hal yang mencemaskan anak. Dalam hal ini, penting bagi kita untuk menerima semua bentuk perasaan anak. Bercerita merupakan suatu cara yang efektif untuk menempatkan perasaan ke dalam kata-kata, meningkatkan fantasi positif, dan penerimaan dapat mencegah kecemasan dan membantu penerimaan diri anak. Yang keempat ialah meningkatkan pemahaman anak dan pemecahan masalah. Memahami diri sendiri, orang lain, dan berbagai hal merupakan cara yang paling baik untuk mencegah kecemasan. Mengetahui apa menyebabkan apa juga dapat menolong anak. Sebaiknya kita berusaha untuk menjelaskan kepada anak mengenai berbagai hal yang membuat mereka cemas dengan menggunakan bahasa yang mereka mengerti. Dengan berkembangnya pengetahuan mereka tentang hubungan sebab akibat, anak dapat belajar memilih dan memutuskan pendekatan yang paling memungkinkan untuk berhasil. Berperan dalam penanganan anak dengan gangguan kecemasan. Ada tiga pihak yang berperan untuk membantu anak dalam penanganan anak dengan gangguan kecemasan. Yang pertama ialah orang tua. Orang tua menjadi pihak yang paling berperan untuk mengingat penyebab kecemasan sering kali bersumber dari faktor pengasuhan, model yang ditampilkan orang tua. Dalam hal ini, kesadaran dan keinginan orang tua untuk berubah menjadi faktor penentuan apakah penanganan anak dengan gangguan kecemasan ini dapat berhasil atau tidak. Peran utama orang tua juga penting sebagai mediator anak dan tenaga profesional yang akan membantu anak mengatasi kecemasan. Yang kedua ialah kehadiran psikiater, psikolog, dan terapis. Menjadi penting apabila kecemasan yang dialami anak tergolong intens sehingga mengarahkan pada gangguan kecemasan dan memerlukan bantuan tenaga profesional. Psikiater atau psikolog dapat mendiagnosis jenis gangguan kecemasan yang dialami anak dan kemudian menyarankan bentuk penanganan yang sesuai. Psikolog yang kompeten dalam terapi tentang kecemasan dapat menangani anak dengan gangguan kecemasan secara langsung. Akan tetapi, jika tidak, psikolog dapat merujuknya ke terapis yang kompeten. Selain orang tua dan tenaga profesional, guru juga dapat berperan dalam penanganan anak yang mengalami kecemasan. Guru dapat mengembangkan sejumlah strategi untuk membantu mengatasi masalah kecemasan yang dialami anak, terutama masalah
silahkan komen di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.